Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Z adalah generasi yang tumbuh di tengah teknologi. Sejak kecil, mereka sudah akrab dengan internet, smartphone, dan tentu saja media sosial. Tapi tahu nggak, media sosial bukan cuma tempat hiburan, tapi juga alat pembentuk budaya digital yang sangat kuat. Media sosial sekarang sudah jadi bagian dari identitas Gen Z. Mulai dari tren fashion, gaya bahasa, sampai cara berpikir, semuanya dipengaruhi oleh dunia digital. Inilah yang disebut budaya digital, budaya baru yang terbentuk lewat interaksi online, kreativitas, dan cara berkomunikasi lewat dunia maya. Media sosial punya banyak peran positif bagi Gen Z. Yang pertama, membuka ruang kreativitas tanpa batas. Anak muda bisa menjadi desainer, musisi, bahkan entrepreneur hanya dengan smartphone. Yang kedua, menjadi sumber edukasi digital. Banyak konten informatif dan inspiratif yang membantu belajar banyak hal baru. Ketiga, membentuk komunitas digital. Gen Z bisa saling terhubung dengan orang yang punya minat dan visi yang sama. Tapi budaya digital juga punya sisi gelap. Ada yang kecanduan medsos, penyebaran informasi palsu, dan tekanan sosial karena budaya. Bahkan interaksi nyata bisa berkurang hanya karena fokus pada dunia online. Itulah kenapa penting banget untuk punya literasi digital, supaya kita bisa mengontrol teknologi, bukan kita yang dikontrol olehnya. Gen Z punya kekuatan besar untuk membentuk arah budaya digital masa depan. Yuk, gunakan media sosial bukan cuma buat hiburan, tapi untuk belajar, berkarya, dan memberi dampak positif. Karena edukasi digital bukan tentang tahu teknologi saja, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya dengan bijak.